How are you today? Good, ma'am. Good. Ma'am. Good, ma'am. Fine. Okay. Good, ma'am. So excited to start again our meeting after the midterm assessment, yeah? And let us start our class with the opening prayer. I would like to ask Genevieve to lead the prayer. Well, I need to move, tapi saya bingung mau pindahnya kemana. To understand the importance of teamwork, resilience, and perseverance. Artinya memahami pentingnya teamwork ya, kerja kelompok, kemudian daya juang dan ketekunan. Itu sebentar saya jelaskan. Yang kedua, to share experience during midterm assessment. Berbagi pengalaman selama ujian mid semester. Dan yang ketiga, mendiskusikan penilaian tengah semester. Soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok dan memiliki kesamaan pengertian. Lalu yang terakhir tentunya mengembangkan nilai karakter bangsa dan institusi. Oke? Yang pertama, saya mau bertanya kepada Brigita. Brigita monitor, kalau saya kasih clue saja atau saya kasih bantuan. Dari angka 1 sampai 10, seberapa penting teamwork, resilience, dan perseverance? Kamu kasih angka berapa? 1 sampai 10. Mungkin 10, ma'am. Oke, 10. Mengapa 10? That's the perfect ya. Jadi itu yang paling maksimum, berarti memang sangat-sangat penting. Alasannya apa? Boleh dikemukakan sedikit. Karena menurut saya jika kita belajar berkelompok, itu bisa saling membantu sama lain dan menghargai juga satu sama lain dan memberikan kita sesuatu yang lebih baik lagi dalam hal belajar. Kalau kamu memiliki resilience, kamu itu gigih, ya, penuh daya juang dan tekun dalam belajar, apa untungnya? Kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, itu jawaban yang sangat-sangat simple, tetapi itu yang paling banyak dipikirkan oleh siswa ya, nilai ya, soal angka. Oke, saya mau mendengarkan jawaban dari Cristiano. Bekerja sama itu sangat penting karena manusia itu sebagai makhluk sosial, jadi saling membutuhkan satu sama lain dan saling melengkapi. Tentu saja sangat menguntungkan untuk masa depan karena kita bisa menghadapi masalah-masalah yang besar di masa depan yang akan datang. Oke, terima kasih. Sekarang pemikirannya berkembang, jadi tidak terbatas pada tugas dan tanggung jawab sebagai siswa tentang mengejar nilai dan seterusnya, tapi lebih berpikir ke ruang lingkup yang lebih luas lagi ya, jadi akan bermanfaat dalam kehidupan nanti. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari Gwendolyn. Makasih ya tadi atas jawabannya Cristiano. Sekarang saya ingin mendengarkan dari Gwendolyn. Gwendolyn silahkan. Iya, ma'am. Ya. Yang nomor 1, ma'am. Yes. Menurut saya kerjasama itu sangat penting karena dengan kerjasama kita bisa saling melengkapi. Dengan kerjasama kita bisa lebih mengembangkan. Oke, tadi tentang kerjasama itu sudah banyak kamu jelaskan. Bagaimana dengan resilience dan perseverance? Resilience dengan perseverance itu bisa mempengaruhi sikap kita terhadap masalah-masalah yang akan kita hadapi pada kedepannya. Oke ya.
Jadi kalau mau punya resilience, kamu menjadi orang yang tidak mudah menyerah pastinya. Kalau kamu tekun, kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kamu bisa menggapai impian kamu ke depan ya. Nah, saya ingin memberi penegasan tentang pentingnya kerjasama, resilience, dan perseverance selama proses pembelajaran. Ketika guru memberikan kalian kesempatan, memfasilitasi kalian untuk berdiskusi kelompok, manfaatkan itu sebaik mungkin. Karena di situ kalian melatih diri untuk bekerja sama. Kalian mulai berorganisasi dalam satu kelompok kecil. Karena kedepannya kalian tidak akan pernah lepas dari yang namanya teamwork ya. Kemanapun kalian pergi, kamu akan selalu dihadapkan dengan teamwork. Kalau kalian memanfaatkan setiap proses diskusi kelompok yang diberikan dalam kelas, tentu kalian akan perlahan-lahan mengembangkan kemampuan teamwork itu. Sehingga ke depan kalian akan merasa lebih mudah lagi bekerja dalam kelompok. Dan manfaat yang lain adalah kalian bisa mencapai hasil bersama-sama, mempermudah pekerjaan, bisa berbagi tanggung jawab, seperti itu. Ada yang bisa berlatih menjadi pemimpin kelompok, ada yang bisa lebih leluasa untuk mengemukakan pendapatnya. Itu pentingnya kerjasama. Setiap proses belajar yang saya buat di kelas ini pasti ada yang namanya diskusi kelompok, pasti ada breakout rooms ya. Nah, itu untuk memfasilitasi kalian mengembangkan kemampuan teamwork ini tentunya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, resilience, daya juang. Kalau mau ditanya kepada saya sebagai guru, pilih mana? Belajar online atau belajar tatap muka? Saya akan memilih belajar tatap muka. Kenapa? Karena ketika saya belajar tatap muka, saya bisa lebih memastikan bahwa apa yang saya siapkan, apa yang saya berikan di kelas itu memang terlaksana. Saya bisa membantu kalian secara langsung, bisa membimbing kalian face to face. Ketika mengalami kesulitan, saya bisa langsung memberikan solusi dan membimbing kalian untuk menemukan problem solving yang tepat. Nah, tapi kita tidak bisa memaksakan diri ya, tentu untuk beberapa pertemuan yang kita lalui sebelumnya sampai hari ini. Nanti ke depan mulai bulan Oktober itu ada pertemuan tatap muka terbatas. Saya harap beberapa dari kalian sudah mengambil keputusan untuk join tatap muka terbatas ya. Pasti juga akan ada tantangan lain. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang resilience ketika pembelajaran online. Mungkin ada yang masih memilih pembelajaran online. Tantangannya pada device, pada network ya, pada diri sendiri tentunya. Tapi bagaimana kalian sejauh ini bisa mengatasinya? Bukan hal yang gampang untuk join kelas online ya. Bukan hal yang gampang untuk mengendalikan diri dari rupa-rupa keinginan untuk escape dari kelas online. Saya mau tidur saja, saya mengantuk, saya mau nonaktifkan video saja supaya tidak ketahuan kalau saya kerjakan hal lain, dan seterusnya. Ada banyak sekali gangguan-gangguan. Tapi kalau kamu bisa mengatasinya sampai hari ini, berarti kamu sudah mulai mengembangkan resilience itu. Oke? Kamu mulai memiliki daya juang untuk mengalahkan rupa-rupa tantangan, hambatan, atau hal-hal negatif yang mengganggu, membuat kamu blur dengan fokus kamu untuk pembelajaran online. Nah, saya memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang resilience-nya itu sudah terbentuk, sudah terbangun. Kemudian perseverance. Perseverance ini adalah ketekunan. Bagaimana kalian tekun mengikuti setiap proses yang ada. Hari ini saya tidak memberikan daily check and surprise untuk pengambilan nilai harian. Ya. Karena kita akan berefleksi bersama, kita akan mengevaluasi proses-proses kita sebelumnya, dan nanti ada penilaian di bagian diskusi kelompok terkait terkait soal-soal ujian mid semester yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, perseverance ini dilatih lewat setiap proses yang kita lakukan, mulai dari daily check sampai quiz. Kalau saya hanya menggunakan satu nilai saja,
Misalnya, oh saya gunakan nilai ujian mid semester saja, maka tentu hasilnya akan berbeda ya. Hasilnya tidak akan membantu kalian. Tapi dengan adanya daily check, adanya kuis, adanya diskusi kelompok, adanya project, kalian melatih perseverance, ketekunan. Oke, kita harus kerjakan ini, kita harus kerjakan itu. Seperti itu ya. Nilai-nilai harian kalian itu menggambarkan bagaimana kalian, apakah ada hambatan, kesulitan, atau ada godaan lain, atau bagaimana? Silakan diceritakan. Mungkin kalau hambatan jaringan sih, Mem. Ya. Kalau yang lain lancar, Mem. Lancar. Bagaimana dengan soal-soalnya? Apa yang kamu pikirkan terkait soal-soal yang diberikan? Apakah itu sesuai dengan apa yang sudah kalian diskusikan selama ini, atau sesuai dengan proses yang kita tempuh bersama, atau ada hal yang berbeda? Sesuai, Mem. Ya, apakah contoh-contoh yang diberikan cocok sesuai dengan pengalaman? Cocok, Mem. Oke, terima kasih Kevin. Saya minta kamu share, tapi kita jadinya tanya jawab. It's okay. Thank you Kevin. Nah, selanjutnya saya ingin sharing dari Nadine. Ya, Mem. Ya. How was your experience during midterm assessment? Mungkin karena soalnya itu option jawabannya banyak yang benar, tapi harus dicari yang paling benar. Oke, ya seperti itu. Makanya waktu introduksi persiapan mid semester itu saya bilang, carilah jawaban yang sesuai ya dengan pertanyaannya, karena ada pilihan-pilihan yang baik yang mungkin benar tetapi tidak sesuai dengan pertanyaannya. Oke, teliti ya dalam mengerjakan. Terima kasih Nadine. Terakhir saya ingin mendengarkan dari Vogan. Pengalaman saya baik-baik saja, tidak ada kendala, overall bagus, tapi cuma mungkin kendala sama network di tempat saya. Oke, makasih Vogan. Jadi kita memang, saya sendiri sampai hari ini masih mengalami gangguan jaringan. Apalagi beberapa hari ini ya jaringannya itu error. Untunglah kita bisa meeting, ya.